penuh mitos tersebut adalah terowongan yang mirip gua. Kalau lihat dari lokasinya sih, pasti banyak tuh sobat Totan yang bermukim di sana. Nah Tan, sekarang kita sudah dekat dengan mulut terowongan ataupun goa yang akan hari ini kita masuki, Tan. Ayo Kak, kita masuk ke dalamnya. Kondisi yang gelap dan lembab sudah pasti jadi kesukaan beberapa hewan untuk menetap di sana. Dan yang paling santer terdengar, katanya di dalam terowongan tersebut ada kerajaan kelelawar. Wih! Oh iya, saluran air ini masih berfungsi ya teman. Salah satunya untuk mengaliri air persawahan warga. Ya, tapi kadang-kadang kalau misalnya airnya nggak ngalir, warga suka mengasumsikan bahwa di dalam goa ini tuh ada ular besar yang menghalangi si air untuk keluar, Tan. Semoga saja itu hanya mitos ya Kak. Karena pasti cukup berbahaya kalau kita harus bertemu ular di dalam sana. Nah, karena di dalam sana sangat gelap, kita membutuhkan alat penerangan seperti lampu. Sudah siap Kak? Yuk kita mulai petualangan di dalam terowongan ini. Kondisi terowongan ini cukup berlumpur teman. Suhu di dalam juga cukup dingin dan sedikit berkabut, membuat jarak pandang sangat terbatas. Tapi sampai sejauh ini, Oten dan Kak Raffi masih belum menemukan keberadaan si kelelawar teman. Di sini hanya ada beberapa sobat Otan seperti kodok dan cacing kepala martil di sekitar dinding terowongan. Lihat teman, semakin dalam terowongannya, bentuknya sudah berubah menjadi seperti gua. Karena sepertinya terowongan ini sudah lama dan tidak terawat. Tuh di dalam, Tan. Oh, itu anakan-anakannya, Tan. Oh iya, benar itu dia Kak. Jadi si kelelawar-kelelawar yang ada di gua sini, Tan, merupakan jenis kelelawar pemakan serangga. Karena dia ini bentuknya lebih kecil, Tan. Tuh, itu di dalam lubang-lubang gua ini merupakan anaknya tuh. Sarangnya juga di situ tuh. Betul sekali Kak. Itu tandanya sarang utamanya sudah semakin dekat. Wow, Tan. Lihat, di belakang Kak Raffi banyak banget kelelawarnya. Dan suaranya sangat terdengar dengan jelas, gemuruh dari kepakan sayap-sayap si kelelawar ini nih. Akhirnya kita berhasil menemukan sosok yang sering dibicarakan oleh masyarakat sekitar teman. Saat melihat ada cahaya, sobat Totan ini langsung berterbangan ke arah lampu. Dan itu menandakan kalau mereka sebenarnya terganggu dengan keberadaan kita. Maklum saja, kelelawar ini kan hewan nokturnal. Dia sangat sensitif terhadap cahaya. Tenang sob, kami nggak mau ganggu kok. Cuma mau melihat keberadaanmu saja di sini. Kelelawar kecil pemakan serangga atau lebih dikenal kampret ini merupakan salah satu hewan yang berperan penting dalam mengendalikan populasi serangga di alam. Tidak hanya itu, sobat Totan ini juga memiliki hidung yang cukup unik. Struktur hidung yang berlipat ini sangat membantu mereka dalam mengarahkan gelombang suara. Inilah yang membuat kelelawar dapat terbang bebas saat malam hari tanpa takut tertabrak. Keren! Wah, Tan, lihat. Wih, ular sancanya, Tan. OMG, ternyata benar. Ada juga seekor ular di dalam goa ini, teman. Tapi kalau dilihat dari ukurannya, tidak terlalu besar. Tadi di awal pun kita udah melihat banyak kotoran tikus terus kelelawar. Jadi itu merupakan salah satu makanan bagi si ular sanca ini. Betul tuh Kak. Apalagi ular ini juga memiliki kemampuan untuk berjalan dan menaiki dinding goa seperti ini. Sehingga ia bisa leluasa memakan kelelawar yang ada di dalam sini. Tapi di satu sisi, si ular juga menjaga kestabilan populasi si kelelawar teman. Sehingga bisa tetap terkontrol. Akhirnya, Otan dan Kak Raffi bisa mengungkap keberadaan sobat Otan di goa lalai atau kelelawar ini teman. Tak hanya satu spesies saja, tapi cukup beragam. Dan itu menandakan bahwa ekosistem di goa dan sekitarnya masih sangat terjaga. Petualangan yang luar biasa.